Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast OSIS SMPIT Istiqomah. Perkenalkan, nama saya Zara Nadia Akhyar. Saya di sini bersama narasumber kita hari ini yang bakal share pengalamannya mengikuti lomba storytelling topik CBP tingkat Kota Balikpapan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arsyila Aska Hidayatullah, biasa dipanggil Cila. Apa kabarnya Cila hari ini? Alhamdulillah kabarku baik. Kalau kamu gimana Nizar? Alhamdulillah aku sehat sih hari ini. Oke, nah, alhamdulillah. di episode kita kali ini kita bakal bahas mengenai mengapa kita harus meningkatkan karakter cinta, bangga, paham rupiah, dan tentunya tips menarik yang bisa membuat kita lebih menghargai uang rupiah. Kalau gitu kita langsung masuk aja ya ke topik yang bakal kita bahas hari ini. Sebelumnya aku mau nanya nih, gimana perasaan kamu habis ikut lomba? Perasaanku sih pastinya senang dan bangga ya Zar, bisa mengikuti lomba storytelling CBP. Apalagi kemarin alhamdulillah dapat juara 1. Masya Allah, keren banget Cila. Terima kasih. Dan terlebihnya itu bisa menginfluence anak-anak lainnya untuk lebih paham mengenai CBP lewat storytelling. Benar. Oh iya, topiknya tuh CBP ya? Betul, CBP. Apa aja sih yang kamu tahu tentang CBP itu sendiri? Oke, jadi CBP ini tuh singkatan dari cinta, bangga, paham rupiah. Iya, ada gerakannya ya? Iya, ada. Coba gimana? Oke, kita coba ya. Jadi yang pertama itu cinta, terus bangga, paham rupiah. Oke, kita coba ya. Ya, oke. Cinta, bangga, paham rupiah. Ih, keren banget. Ya udah, lanjut. Oke, jadi cinta, bangga, paham rupiah ini merupakan upaya Bank Indonesia untuk mendirikan atau mensosialisasikan terkait tentang bagaimana sih caranya agar masyarakat ini dapat mencintai, membanggakan dan juga memahami nilai rupiah dalam kehidupan sehari-hari. Berarti tadi cinta, bangga, paham rupiah. Betul. Ya. Kalau ada nggak sih makna dari cinta, bangga, paham itu sendiri? Nah, ada. Jadi gini Zar, yang pertama itu cinta ya. Nah, cinta ini terdiri dari 3, yaitu mencintai dengan mengenalinya, terus mencintai dengan merawatnya, dan mencintai dengan menjaganya. Nah, itu tuh baru bagian cintanya Zar. Berarti selanjutnya bangga nih. Betul. Apa nih? Nah, bangga ini terdiri dari bangga dengan sebagai simbol kedaulatan negara, terus sebagai pemersatu bangsa, dan yang terakhir sebagai alat pembayaran yang sah. Gitu. Berarti paham nih. Paham. Nah, oke. Jadi paham ini tuh bagaimana agar masyarakat dapat memahami rupiah dalam berbelanja, bertransaksi dan juga dalam berhemat. Keren banget ya. Iya. Menurut kamu ada nggak sih tantangan terbesar untuk menghargai rupiah di era sekarang ini? Tantangan terbesar itu kayaknya tuh zaman sekarang itu banyak anak muda yang belum diajarkan ya bagaimana caranya mengelola uang ataupun memahami konsep ekonomi sederhana. Nah, akibatnya itu mereka tuh nggak tahu gimana caranya menabung, berinvestasi ataupun mendukung produk-produk lokal. Nah, padahal ya Zar, ini semuanya bisa diatasi loh Zar sebenarnya. Gimana tuh caranya? Nah, caranya asal ya kita tuh mau mulai mencintai dan memahami nilai rupiah. Misalnya seperti membeli produk lokalnya, terus belajar bagaimana cara mengelola keuangan, dan juga terus bangga menggunakan mata uang kita sendiri. Nah Zar, aku kan tadi ada ngomong ya soal produk-produk lokal gitu ya. Aku mau tes kemampuan kamu nih Zar. Ya, apa tuh Cil? Jadi menurut kamu nih Zar, seberapa pentingnya sih kita harus bangga menggunakan produk lokal dibanding produk impor? Menurut aku nih ya, sebagai generasi muda bangsa Indonesia nih, kita harus bangga menggunakan produk lokal. Dengan begitu kita tuh meningkatkan ekonominya Indonesia. Membeli produk lokal itu bisa meningkatkan lapangan kerja. Betul. Terus kita juga mengurangi ketergantungan pada impor. Dan juga ini bisa menjadi identitas bangsa Indonesia. Terus produk lokal juga unik loh, nggak kalah menariknya sama produk-produk impor. Jadi dengan memilih produk lokal kita itu bisa memperkuat ekonomi dan identitas bangsa Indonesia. Betul sekali. Oke, berarti kamu udah mulai mengenal ya Zar tentang CBP. Oke, aku mau tes sekali lagi nih Zar. Oke, jadi menurut kamu ya Zar,
seberapa pentingnya sih kita harus belajar tentang mengelola keuangan sejak dini untuk kita sebagai generasi muda nih. Contohnya seperti Gen Z kita ya, terus Gen Alpha maupun gen-gen selanjutnya nih. Menurut aku ya, belajar keuangan itu pasti penting banget buat segala gen lah. Ya, betul. Dengan mempelajari keuangan, kita tuh pasti bakal memahami cara melakukan pengeluaran atau pemasukan uang. Betul. Dengan begitu kita nggak bakal asal pakai uang kita atau disebut boros lah ya. Kita pasti bisa menyisihkan uang kita untuk kebutuhan yang lebih penting pastinya. Betul. Menurut kamu yang tentang produk lokal nih tadi. Apa yang bisa kita lakukan untuk meyakinkan ke teman-teman kita kalau kita tuh sebagai bangsa Indonesia tuh kita harus lebih memilih produk lokal daripada produk impor? Kalau menurut aku ya Zar, kita tuh bisa meyakinkan teman-teman kita untuk membeli produk lokal dengan cara menunjukkan manfaat untuk membeli produk lokal ya. Contohnya seperti kita bisa mendukung ekonomi Indonesia yang seperti tadi kamu bilang, terus menciptakan lapangan kerja dan juga terus melestarikan budaya. Nah, contoh produk lokal yang sudah berkualitas, yang sudah dikenal internasional ya, itu tuh juga bisa jadi motivasi loh Zar sebenarnya. Oh ya Cil, aku mau nanya. Misalnya insya Allah kamu jadi duta CBP nih, apa yang bakal kamu lakuin agar masyarakat itu meningkatkan kesadarannya akan cinta, bangga, paham rupiah? Ada tipsnya nggak nih? Susah ya Zar? Susah ya satu-satu ya. Oke, jadi seandainya ya aku menjadi duta CBP, yang akan aku lakukan adalah mengedukasikan teman-teman semua di sekolah dan di media sosial mengenai cinta, bangga, paham rupiah, agar mereka itu bisa lebih menghargai nilai rupiah. Contohnya ya, misalkan untuk uang kertas, aku pasti akan selalu mengingatkan untuk melakukan 5J. 5J? Iya. Apa tuh 5J Cila? Oke, aku jelasin ya satu-satu ya. Jadi 5J itu yang pertama, jangan dilipat. Kenapa jangan dilipat? Karena seperti yang kita ketahui, uang kertas itu terbuat dari serat kapas. Jadi walaupun dia tuh sifatnya lentur dan tidak mudah terkoyak-koyak, tetapi kalau misalkan kita lipat, dia tuh tidak bisa kembali ke ke bentuk semulanya gitu yang kan. lurus gitu kan, enak dilihat. Selanjutnya itu ada jangan di stapler. Kenapa jangan di stapler? Karena kalau misalkan kita stapler uang, itu bakal menghasilkan bolongan di uangnya. Dan yang ketiga adalah jangan dibasahi. Ini kayaknya sudah ketahuan banget ya Zar, kenapa kita nggak boleh basahi, karena sifatnya uang kertas ini seperti kertas biasa. Jadi kalau misalkan dia terkena air, dia bakal mudah terkoyak-koyak atau robek. Selanjutnya kita jangan diremas. Jadi jangan diremas itu tuh seperti kayaknya 11-12 ya, sama jangan dilipat, karena alhasil dia bakal terkusuk-kusuk terus nggak bisa kembali ke bentuk semulanya. Dan yang paling terakhir kita ada jangan dicoret. Nah ini udah sering banget ya Zar kita ketemu uang robek itu uang dicoret. Ya. Kadang tuh ada nomor-nomor atau bahkan coret-coretan di muka pahlawannya gitu. Nah ya itu tuh nggak boleh ya guys, karena itu termasuk tidak menghargai pahlawan ataupun flora fauna yang ada di uang tersebut. Dan khususnya untuk uang koin kan kita udah lihat banyak ya Zar, uang koin tercecer di mana-mana gitu, dikucilkan, diremehkan. Bener, kadang kayak uang koin paling Rp500 doang, jadi itu kadang berserakan gitu. Nah itu tuh biar tidak berserakan di mana-mana, itu kita bisa menggunakan dompet koin, ya khusus untuk koin. Benar. Nah aku punya satu penting lagi nih Zar, penting banget. Apa tuh? Nah ini tuh untuk menjaga masyarakat agar tidak ditipukan dengan uang palsu nih Zar. Oh iya, gimana tuh caranya biar kita tuh tahu ini tuh uang asli atau palsu sih Cil? Jadi kita melakukan 3D. 3D apa tuh? Nah 3D ini dilihat, diraba, dan diterawang. Nah jadi gitu Zar dan teman-teman, bagaimana caranya agar tentang ya intinya edukasi tentang tentang cinta, bangga, paham rupiah. Keren banget. Terima kasih. Masya Allah, ternyata banyak sekali ya informasi yang kita dapat dari podcast kita hari ini. Terima kasih Cila untuk pengalamannya yang sangat menarik ya. Sama-sama. Terima kasih juga kepada Bank Indonesia Balikpapan yang telah mengedukasi banyak orang. Apresiasi juga untuk Kepala Sekolah Bu Yunita Purnama yang telah menciptakan buku Jejak Rupiah bersama guru-guru yang lain. Semoga podcast kita kali ini bermanfaat dan tentunya bisa menambah wawasan yang baru ya. Amin. Jangan lupa untuk tetap cinta, bangga, paham rupiah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.